Kesultanan Bima. Bagian 4, melawan pengaruh VOC. Tahun 1691, Sultan Jamaluddin berkunjung ke Dompu. Sultan Dompu dan Sultan Jamaluddin masih ada ikatan kekerabatan dalam keluarga besar. Permaisuri Sultan Dompu tercatat merupakan bibi dari Sultan Jamaluddin, sehingga kekerabatan antara Bima dan Dompu sangat dekat. Dalam masa kunjungan tersebut, tragedi pembunuhan menimpa permaisuri Sultan Dompu. VOC secara terang-terangan menuduh Sultan Jamaluddin berada di balik pembunuhan tersebut, dan sayangnya Sultan Dompu termakan hasutan VOC. Tidak menunggu lama, VOC segera menangkap Sultan Jamaluddin atas tuduhan pembunuhan permaisuri Kesultanan Dompu. Sultan Jamaluddin kemudian dibawa ke Fort Notre Dame Makassar sampai tahun 1695. 2 tahun berikutnya, Sultan Jamaluddin dipindahkan ke Batavia. Sultan Jamaluddin semakin mendapatkan tekanan yang berat di pusat kekuasaan VOC tersebut. Penjara tempat Sultan Jamaluddin ditahan sekarang menjadi Museum Fathahillah. Hanya berselang setahun setelah dipindahkan ke Batavia, Sultan Jamaluddin wafat. Tekanan dan perlakuan yang buruk membuat Sultan Jamaluddin tidak mampu bertahan. Kabar tentang wafatnya Sultan Jamaluddin sengaja disembunyikan oleh VOC agar tidak memicu kemarahan rakyat Bima. Tahun 1699, VOC berhasil membangun kantor dagang dan loji di Bima yang masih dalam kekosongan kekuasaan. Kerabat kesultanan akhirnya mendengar wafatnya Sultan Jamaluddin dan memaksa VOC mengembalikan kerangka Sultan Jamaluddin ke Bima. Kerangka Sultan Jamaluddin kemudian disemayamkan di pemakaman Tolobali. Sultan Hasanuddin, putra pertama almarhum Sultan Jamaluddin, naik tahta, melanjutkan kepemimpinan di Bima pada tahun 1699. Ketika Sultan Jamaluddin ditangkap, VOC berhasil menekan Bima untuk mengizinkan mereka membangun benteng di sana. Meskipun VOC berhasil membangun benteng di Bima, namun Sultan Hasanuddin mampu mempertahankan kedaulatan negerinya. VOC ketika itu terus mencoba melakukan monopoli di Kesultanan Bima dan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin menyadari bahwa VOC tidak hanya berusaha merebut monopoli perdagangan, namun juga ingin melakukan penguasaan politik mutlak terhadap Bima. Karena itulah, Sultan Hasanuddin melakukan berbagai pembaharuan dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam menentukan para pejabat penting. Penyebaran agama Islam tidak luput dari perhatian Sultan Hasanuddin. Meskipun sudah menjadi agama mayoritas, Sultan Hasanuddin terus memperkuat sisi religiusitas rakyat Bima. Sultan Hasanuddin bertahta cukup lama hingga sampai wafatnya pada tahun 1731. Kepemimpinan Bima selanjutnya dipegang oleh Sultan Alauddin Muhammad Shah, putra tertua dari almarhum Sultan Hasanuddin. Sultan Alauddin melanjutkan kebijakan pendahulunya. Hubungan dagang dan politik dengan Makassar diperkuat. Meskipun secara politik Kesultanan Kuat Talu menjadi vasal VOC, namun para Sultan Bima terus menjalin hubungan bilateral. Sedangkan VOC sendiri masih belum berani melancarkan agresi militer mengingat Kesultanan Bima yang masih sangat kuat. Tahun 1742, Sultan Alauddin Muhammad Shah tutup usia. Kepemimpinan Bima berlanjut ke Sultan Abdul Qadim. Pada masa-masa tersebut, VOC sebagai perwakilan kerajaan Belanda di Nusantara mulai digerogoti oleh korupsi. Untuk menyelamatkan VOC, para petingginya terus berupaya melakukan tekanan politik terhadap wilayah-wilayah yang belum ditaklukkannya, termasuk Bima. VOC yang mulai krisis keuangan tidak mungkin melakukan operasi militernya di Bima. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan kontrol politik terhadap Bima. Setelah memimpin Bima selama 31 tahun, Sultan Abdul Qadim tutup usia, tepatnya pada tahun 1773. Pergantian kekuasaan di Bima mencatat naiknya putri raja sebagai pemimpin. Sultanah Kumalasya memegang kepemimpinan di Bima, mewakili adiknya yang masih terlalu muda. Tahun 1795, Sultanah Kumalasya meninggal dunia. Kepemimpinan Bima kemudian dilanjutkan oleh adiknya, Sultan Abdul Hamid. Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid, situasi politik Nusantara mengalami pergeseran seiring bangkrutnya VOC pada tahun 1799.
Invasi Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis, ke penjuru Eropa daratan membuat Raja Belanda melarikan diri ke Inggris. Raja Belanda kemudian menyerahkan seluruh wilayah jajahannya ke Inggris, termasuk Nusantara. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.